Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihum biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuthiratun lis-shaimi minal lagwi wal la'bi wa tu'matul lil masakin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan lantunan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Banyak-banyak kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhirat kita semua insya-Allah akan mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara masalah zakat, maka tidak jauh pembahasan kita tentang rukun Islam itu sendiri. Karena memang hakikatnya mengeluarkan zakat itu adalah termasuk di antara salah satu rukun Islam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu alal khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah, kemudian wa itauz zakat, wa saumur ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi pembahasan kita pada malam yang mulia ini adalah hikmah dan manfaatnya berzakat. Ya. Berbicara masalah zakat adalah pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Jadi kuatnya Islam, tidak kuatnya Islam tergantung lengkap atau tidaknya lengkap rukunnya itu. Banyak di antara kita yang memang semua mengerjakan sembahyang, tapi belum tentu di antara kita semua mau mengeluarkan zakat. Dan setelahnya ada juga di antara kita di bulan puasa ini yang mau berpuasa, ada juga sebahagian kita yang tidak mau berpuasa. Yakin dan percaya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa, pergi haji bagi yang mampu, jika ini lengkap semua, maka insya Allah akan kuat Islam itu. Begitulah terhadap diri kita juga. Kuatnya Islam yang ada dalam diri kita tergantung lengkap semua ini. Akhirnya para ulama mentafsirkan bahwa rukun Islam itu tak jauh bedanya seperti 5 jari yang ada pada diri kita.
Jari yang pertama adalah jari induk ibu jari. Ini oleh para ulama mentafsirkan seperti rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman. Beriman itulah induk semua perbuatan, induk semua ibadat, adalah puncanya pada beriman. Berzakat kita, berpuasa kita, sembahyang kita, tanpa ada iman maka semua itu sia-sia. Maka iman itu adalah induk di antara semua ibadat dan amalan yang kita kerjakan. Kemudian setelahnya adalah jari telunjuk, atau dalam bahasa Arabnya jari isyarat. Ini oleh para ulama kita mentafsirkan sebagaimana sembahyang. Karena setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, iqamus salat, mendirikan sembahyang. Akhirnya sembahyang ini menjadi isyarat bagi kita Islam atau tidaknya Islam kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, bainal mu'min wal musyrik tarkus salat. Pembeda antara orang Islam, pembeda antara orang beriman dengan orang musyrik, yaitu pada mendirikan sembahyang. Maka sembahyang itu adalah isyarat pertanda kita ini betul-betul orang Islam. Maka kalau kita lahir dari rahim orang Islam, di daerah orang Islam, dalam keluarga orang Islam, lingkup orang Islam, tapi tidak sholat, maka Islamnya itu diragukan. Kemudian setelah telunjuk ada jari tengah, dia agak besar dan tinggi, ya kan? Di antara 5 jari kita, jari tengah yang besar dan agak tinggi. Inilah para ulama memberikan tamsilan seperti ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Maka poin yang sangat besar di antara 5 rukun ini adalah pada masalah mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kalau sembahyang itu bainahu wa bainallah, antara kita dengan Allah. Masalah keyakinan antara kita dengan Allah juga. Masalah puasa bainahu wa bainallah juga, antara kita dengan Allah. Masalah haji antara kita dengan Allah. Tapi masalah zakat ini berbeda dari yang lain. Kalau sembahyang antara kita dengan Allah, sedangkan zakat melainkan dia itu perintah Allah, tapi ada hubungan hablum minan nas, ada hubungan sesama manusia. Hubungan antara mustahik dan si penerima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-103. Khuz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihum biha. Wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Baik itu dalam bentuk sedekah sunat atau dalam bentuk sedekah wajib yang dikenal dengan nama zakat. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang pertama hikmahnya atau manfaatnya, tutahhiruhum, zakat dan sedekah itu membersihkan diri kita dan membersihkan harta kita. Tuzakki artinya menyucikan, membersihkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya dalam diri kita itu ada harirah. Harirah itu rasa panas, rasa tidak baik, baik dalam diri kita atau pada harta yang dititipkan oleh Allah. Ada harirah, ada rasa panas, ada rasa tidak baik.
Maka yang dapat menghilangkan harirah ini adalah dengan berzakat dan dengan bersedekah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu junnah, kata Rasulullah, benteng antara diri kita dengan perbuatan yang tidak baik. Benteng antara diri kita dengan godaan syaitan atau perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Wassalatu qurbanun. Sedangkan sembahyang, salat itu sendiri adalah perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Wasjud waqtarib. Berani kita sujud, maka insya Allah akan dekat kita dengan Allah. Kemudian wassadaqatu tudfiul khati'ah, kata Rasul. Sedekah atau zakat tudfiul khati'ah, menghapuskan keburukan, menghapuskan dosa. Kama yudfiul ma'un nahar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Seperti cepatnya air memadamkan api, maka seperti itulah cepatnya sedekah, zakat menghapuskan kesalahan, kecurangan, kekurangan yang ada pada diri kita. Maka hikmah dan manfaat zakat dalam hadis ini adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita si pengeluar zakat. Kekurangan dalam ibadat, kekurangan dalam berpuasa juga ditutupi dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa tujuannya? Tathiratan lis-shaim, untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Minal lagwi wal la'bi, daripada perbuatan yang sia-sia, daripada perbuatan-perbuatan yang lalai. Banyak di antara kita yang di siang hari berpuasa karena kondisi lemas, tidak bekerja, tidur. Duduk-duduk, buang-buang waktu tanpa ada bermanfaat, sia-sia, main-main tanpa ada manfaat. Maka perbuatan yang sia-sia ini, membuang waktu tanpa manfaat ini, tidur dari pagi hingga siang, dari siang lanjut hingga sore, bangunnya langsung berbuka puasa. Atau duduk main-main tanpa bermanfaat, ini bisa ditutup oleh zakatul fitrah, oleh zakat fitrah. Yakin dan percaya semua kita ini pasti ada kekurangan dalam menjalankan ibadat puasa. Maka dengan mengeluarkan zakat fitrah bisa menutupi kekurangan dalam ibadah puasa kita. Kemudian wa tu'matul lil masakin, manfaat selanjutnya, hikmah selanjutnya, bisa membantu masakin, fakir, miskin. Maka dengan zakat bisa membantu fakir miskin yang ada di lingkungan tempat kita tinggal. Keluarga yang dekat dengan kita, tetangga kita fakir miskin, tak mampu kita bantu dengan sedekah-sedekah sunat, maka bantulah dengan cara mengeluarkan zakat. Yakin dan percaya ketika semua kita
yang memiliki harta sudah sampai kadarnya, sudah sampai tahunnya, sampai nisabnya, mau di antara kita semua mengeluarkan zakat, kemudian penerimanya adalah tetangga kita, fakir miskin yang ada di lingkungan kita, maka insya Allah tanpa terasa setiap tahun fakir miskin itu akan berkurang. Jika di antara kita semuanya mau mengeluarkan zakat. Ibu-ibu yang banyak menyimpan emas, keluarkan zakat emasnya. Yang hartanya sudah sampai nisab, keluarkan zakat. Yang bertijarah pada akhir tahun, hitungkan berapa penjualannya, berapa barang yang sisanya, sampai nisab keluarkan zakat. Kemana kita keluarkan? Kepada mustahik jenis yang 8. Orangnya di mana? Ya, di tempat kita berusaha atau di lingkungan yang dekat dengan kita. Yakin jika kita semua mengeluarkan zakat, maka pasti fakir miskin itu akan terbantu. Tu'matul lil masakin, kata Rasulullah, dengan zakat itu bisa membantu makanan pokok bagi fakir miskin. Selain zakat atau sedekah ini bisa menghapuskan kesalahan dan dosa yang ada pada diri, bisa membersihkan harta yang sudah dizakati, juga bisa membantu sesama muslim fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Sebagaimana firman Allah, kata Allah, fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum. Fi amwalihim, pada harta-harta kita, hakul lisailin wal mahrum, itu ada hak bagi mereka yang meminta atau yang tidak meminta. Maksudnya apa? Di antara sekian banyak harta yang kita miliki, di situ ada hak yang wajib kita berikan kepada fakir miskin. Tidak kita keluarkan kewajiban ini, maka harta itu bisa membawa malapetaka bagi pemiliknya. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, bahwa pada harta itu ada harirah, keburukan, panas yang membawa binasa. Ketika tidak mau mengeluarkan zakat, maka harirah inilah yang menghancurkan diri kita. Tidak mau mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan tubuh kita ini, maka harirah ini akan membangkit, menutup hati kita, memberatkan tubuh kita untuk beribadat kepada Allah. Maka insya Allah semua itu akan terkendali dengan bersedekah dan dengan mengeluarkan zakat. Apapun bentuk hartanya, jika wajib sampai tahun, sampai kadar, maka keluarkanlah zakat kepada saudara yang ada di lingkungan kita atau kepada fakir miskin yang ada di daerah kita. Bapak Ibu, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini dosa singkat yang dapat disampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan, terutama sekali bagi saya sendiri dan umumnya kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya tutup wal akhir, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.